Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah lebih 4 bulan kita membicarakan tentang doa Bapa kami. Saudara-saudara, saya tidak tahu engkau mengucapkan doa Bapa kami sebelum dan sekarang mengucapkan doa Bapa kami sesudah mendengar sekian banyak uraian tentang bahan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Kristus. Apakah engkau mengalami perubahan di dalam hidupmu, di dalam doamu, di dalam pengertian iman kepada Tuhanmu, dan di dalam arah hidup engkau yang ingin Tuhan berkati melalui doamu? Ini penting sekali. If we are not in progress, we are not changed in our life. After we listen to so much the words of God in our life, we might become more hypocrites, more Pharisee. Jikalau kita tidak berubah setelah kita mendengar firman Tuhan, makin dengar, mungkin kita makin pura-pura munafik, menjadi orang Farisi yang tidak bisa ditolong lagi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita membaca sekali lagi doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kita akan menguraikan lagi kalimat terakhir yang menjadi kesimpulan daripada doa yang diajarkan Yesus Kristus, supaya kita minta kepada Allah Bapa seperti ini. Kalimat terakhir adalah karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Alangkah indahnya penutupan ini. Karena di dalam penutupan ini kita sekali lagi didesak mempunyai perasaan tanggung jawab. I am thou relationship. I am now standing before you. You are the one who give me all grace, and I am the one who plead and ask the prayer to you. May you listen to my prayer. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita menutup doa daripada apa yang diajarkan Yesus Kristus. Dan kalimat terakhir yang begitu indah, engkaulah yang mempunyai kerajaan. Engkaulah yang mempunyai segala kuasa. Engkaulah yang mempunyai segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, hal ini menelusuri di dalam seluruh doa. Karena dari permulaan sampai akhir, doa ini berpusat kepada Bapa. Berdoa ini berpusat pada Dia yang ada di surga, yang mencipta, yang menguasai, yang memberi, dan akhirnya akan menghakimi segala sesuatu yang berasal dari Dia sendiri. Saudara-saudara, jikalau konsep ini betul-betul jelas di dalam mental kita, doa kita itu akan menjadi beres. We are praying to the one who create everything, who control over the all universe. You and He will be the one to judge all over humankind. Saudara-saudara, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Minggu lalu kita sudah menyinggung tentang kerajaan yang dimiliki oleh Tuhan. Engkau yang memiliki semua ini. Karena Allah adalah yang menjadi pemilik, maka tidak sesuatu yang berada di luar tangan pegangan dan tangan penguasaan dari Tuhan Allah. Mengapakah Yesus Kristus menolak penawaran, jikalau engkau memberikan kepada aku sembah sujud 1 kali saja, aku mengkaruniakan seluruh dunia
dan seluruh kemuliaan dan kekayaan dari dunia. Yesus mengetahui ini penipuan. Engkau tidak berhak, engkau tidak mempunyai hak milik, engkau tidak mempunyai kekuatan memberikan semua ini kepadaku, karena semua ini bukan milikmu. Bagaimana engkau bisa memberikan padaku satu hadiah yang bukan milikmu? Karena engkau bukan pemilik, engkau tidak bisa memberikan kepadaku. Dengan demikian saya mengetahui kepura-puraanmu, kepalsuanmu. Nyala engkau, karena kerajaan bukan punyamu, kekayaan bukan punyamu, kemuliaan bukan punyamu. Ini semua punya Tuhan Allah. Saudara, konsep segala sesuatu kepunyaan Tuhan Allah ini akan mendominan dalam hidup kita. Because everything belongs to God, and we are dominated by this kind of basic concept about God has everything in this universe. Dan kita tidak mungkin ditipu oleh orang. Saudara-saudara, begitu banyak dirayu karena melihat materi, melihat uang, melihat keuntungan. Mereka mulai goncang, mulai meninggalkan pendirian mereka, mulai berlayang-layang dan tidak mempunyai kestabilan rohani, mulai bertunduk, berlutut, mulai goyang ekor kepada setan. Saudara-saudara, Tuhan berkata tidak boleh engkau berdiri seperti ini. Waktu Daniel berdoa kepada Allah dan tidak menghiraukan patung besar yang dibikin oleh Nebukadnezar, dia mengetahui kerajaan milik Allah, kuasa milik Allah, dan kemuliaan juga milik Allah. Pada waktu engkau kira saya meminta segala sesuatu menjadi milikku, saya mau tanya, engkau minta segala sesuatu kepada siapa? Engkau terima segala sesuatu yang engkau ingin miliki dari siapa? Whom are you seeking? Who are you praying? And from whom you get something to become yours? Begitu banyak agama mengajar manusia mendapat sesuatu. Doa kepada dewa supaya aku kaya, supaya aku lancar, supaya aku untung. Apakah saudara kira segala yang kau minta itu punya dewa? Atau engkau berkata itu semua dimiliki oleh dewa-dewa atau ilah-ilah yang palsu? Do they have all this? Why you pray to them? Mengapa engkau berdoa kepada mereka yang bukan pemilik segala sesuatu? Lalu saya mau tanya, engkau menerima segala sesuatu dari siapa? Alkitab mengatakan segala anugerah, segala hadiah yang indah berasal dari Tuhan Allah itu sendiri. Tapi engkau tidak mempertuhankan Tuhan. Engkau tidak menyembah Dia sebagai pemberi. Engkau memberikan kemuliaan kepada si setan. Engkau memberikan kemuliaan dan engkau memberikan kredibilitas kepada yang bukan Tuhan Allah itu sendiri. Engkau memperdewa yang bukan Tuhan. Engkau berterima kasih kepada yang bukan memberi. Engkau minta kepada mereka yang tidak menguasai semua ini. Engkau sudah ditipu. Saudara-saudara, jikalau yang lain meminta kepada dewa supaya sesuatu benda menjadi milik dia, maka mentalitas ini mempunyai dua ciri khas. Pertama, mereka salah mengerti segala sesuatu dari mana. Kedua, mereka kira mereka boleh memiliki sesuatu yang bukan milik mereka. Jadi mereka sebenarnya di dalam agama, di dalam doa mereka sedang mengutarakan rakusnya mereka, sedang menyatakan egoisnya mereka, sedang meminta segala sesuatu menjadi milik mereka. Tidak peduli orang lain bagaimana. Orang yang ingin lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya, tidak peduli orang di pinggir dia makin miskin, makin miskin. Dia cuma tahu asal saya kaya, makin kaya, makin banyak uang jatuhkan tanganku. Itulah arti hidup. Itulah saya bisa dipuaskan. Engkau miskin, engkau mati, urusan lain tidak ada hubungan dengan saya. Saudara-saudara, bukanlah orang Kristen yang harus mempunyai mentalitas seperti ini. Karena kita mengetahui kerajaan milik Tuhan, kuasa milik Tuhan, dan kemuliaan milik Tuhan. Jikalau dunia ini seluruhnya beserta segala kuasa, kekayaan, kemakmuran, kesuksesan adalah milik Tuhan, saya mau tanya kenapa Tuhan berikan kepada sebagian orang begitu besar dan begitu banyak orang yang tidak dapat apa-apa. Saudara, jangan kira semua kekayaan merupakan berkat Tuhan.
Kalau setan boleh mentawarkan kepada Yesus segala kekayaan dari seluruh dunia kau berikan kepada engkau, berarti sudah dia mengaku sebagian kesuksesan kekayaan dari setan. Berarti penawaran itu bukan hanya dari Tuhan, penawaran itu daripada musuhnya Tuhan. Itu sebab jauh engkau kaya, jangan sombong. Mungkin kekayaanmu sebagian dari Tuhan, sebagian dari setan. Engkau sendiri yang mengetahui dengan kecurangan, dengan penipuan, engkau akhirnya mendapat uang yang banyak. Berarti uang yang kau peroleh melalui penipuan itu pasti bukan dari Tuhan. Uang yang kau dapat melalui pencurangan, melalui penipuan, melalui segala ketidakjujuran, itu bagian uang yang diberikan dari setan. Dan saudara pernah pikir tidak, setan mau tidak memberikan segala kekayaan, kebajikan untuk seseorang tanpa mendapatkan sesuatu hasil imbalannya? No possibility. Setan tidak mungkin menginvestasi dan tidak mendapatkan keuntungan. Setan tidak mungkin memberikan kemurahan kepada engkau tapi tidak ada tujuan lain. Yang disebut setan itu adalah penantang Tuhan. Yang disebut setan itu adalah pencoba manusia. Yang disebut setan itu adalah penuduh orang-orang suci. Dengan demikian segala sesuatu yang dikerjakan oleh iblis selalu mempunyai tujuan yang tidak kelihatan, tujuan yang tersembunyi, tujuan daripada hati sanubari dia yang hanya Tuhan tahu, engkau tidak tahu. Engkau tidak pernah tahu apa yang dikerjakan oleh iblis. Tidak menipu engkau, merayu engkau, memberikan kesempatan kepada engkau menjadi kaya dan sesuai dengan apa yang akan diambil oleh dia. Saudara-saudara, orang yang hanya bisa untung dan bisa hitung berapa banyak yang diuntung, itu orang bodoh. If you can only count what profit you have, you are very stupid man. Tetapi inilah orang dunia. Terus hitung saya untung berapa, tapi tidak pernah menghitung saya rugi berapa. Saudara-saudara, orang yang terus dipersona dan ditarik, akhirnya berkonsentrasi kepada apa yang dia untung, tapi melalaikan, melupakan, mengabaikan apa yang dia rugi. Dia akan jerumus di dalam keuntungan yang terbatas dan akan kehilangan di dalam kerugian yang tidak terbatas. Kalimat-kalimat ini harus didengar dengan baik. Orang berkata, lampu yang baru silakan miliki, asal ganti lampu yang lama. Yang sudah rusak, yang lama, silakan kasihkan saya memberikan lampu yang baru. Orang yang tidak tahu sejarah, dia bawa keluar lampu yang sudah tua, yang dipakai oleh nenek moyang sampai engkong, sampai papanya, mamanya. Dia kira ini sudah tua, diserahkan kepada orang itu. Lampu baru yang diambil. Lampu yang baru itu begitu bersih. Perempuan paling suka barang bersih kan. Lalu buang-buang yang kuno kan. Banyak orang menjadi mempelai, rumahnya bersih sekali. Barang-barang orang tua dibuang-buang. Tidak tahu yang tua itu antik yang mahal sekali. Dia cuma tahu barang yang bisa dibeli di mall apa saja. Saudara-saudara, maka cerita lampu Aladin mengandung kebenaran yang menakutkan, yaitu what you gain and what you lost, you never count very clearly. Engkau cuma mengatakan aku mendapat, aku senang aku dapat. Tapi aku waktu mendapat ini, korban apa yang engkau rugi engkau tidak tahu. Jika setan memberikan sebagian materi kepada engkau, tapi merebut jiwamu, engkau tidak tahu. Cerita-cerita yang seperti arti-arti yang baru dikatakan ini selalu menjadi sastra yang paling agung. Saudara pernah mengetahui lampu Aladin? Saudara pernah mendengar cerita mengenai dokter yang disebut dokter apa? Dokter Faustus. Saudara-saudara, Faust atau Faustus, dia telah ikat janji dengan setan. Engkau ingin kaya? Ingin. Di dalam berapa puluh tahun saya memberikan segala kekayaan kepadamu. Engkau boleh menikmati segala sesuatu. Sesudah 20 lebih tahun itu, engkau jiwanya akan saya ambil, saya buang ke neraka. Dr. Faustus mengatakan, siapa tahu masa tua itu apa? Siapa tahu setelah mati kemana?
Yang penting hidup ini kaya, hidup ini nikmat. Oke, tanda tangan dengan setan. Janji, apa yang kau berikan kepadaku, aku akan nikmat beberapa puluh tahun ini. Akan berikan kepadamu, jiwaku silakan ambil. Saudara-saudara, di dalam musik yang ditulis oleh Berlioz, The Damnation of the Faustus, lagu bagian akhir saya takut. Hop, 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 lari terus. Dan Faustus sudah sampai waktunya dikejar oleh setan. Akhirnya dilempar ke dalam lautan api. Dia mati. Sebelum itu memberikan dia kekayaan. Musik itu begitu dramatis. Kalau saya dengar, saya bisa berdiri bulu. Pasti ada satu hari saya akan kondak musik itu di Aula Simfonia Jakarta. Saudara-saudara, ini satu bijaksana yang begitu besar, terkandung di dalam cerita yang begitu agung, dan ditulis di dalam musik yang begitu menarik. Saya tidak mengerti kebudayaan bisa begitu cemerlang dan filsafat begitu mendalam. Kebenaran yang diajarkan begitu berpengaruh, tapi orang biasa tidak peduli. Musik yang bagus ya apa, filsafat yang baik apa, sastra yang penting apa. Pokok tahunya duit, duit, duit. Do you know what you lost is more than what you gain? Saudara tahu tidak, apa yang engkau kehilangan jauh lebih berharga daripada apa kau terima. Engkau terima uang yang pada akhir tidak ada ₹1 bisa engkau bawa masuk ke dalam kuburan. Uang yang begitu banyak, tidak ada satu ikut engkau ke dalam kekekalan. Tapi jiwamu yang kekal itu engkau begitu gampang buang kepada setan. What you gain is limited. What you lost is unlimited. What you gain is so limited, so small and visible. What you lost is even you yourself do not consciousness. Engkau tidak sadar, engkau tidak mengetahui, engkau tidak insyaf apa kehilanganmu, apa yang engkau rugi, apa yang engkau berikan kepada setan. Engkau cuma hitung apa yang setan berikan kepada engkau. Yesus Kristus menjadi bijaksana tertinggi. Yesus Kristus menjadi contoh yang terbaik. Yesus Kristus menjadi pemimpin kita. Alkitab mengatakan He is the captain of the salvation. Dia ada kapten keselamatan. Dia berdiri di depan. Dia menjadi teladan. Dan dia membongkar semua rahasia setan. Dan dia memberikan contoh bagaimana kita hadapi Tuhan dan hadapi musuh dari Tuhan. Nyala engkau. Dia tidak usah debat. Dia tidak berkompromi. Dia tidak bicara satu kalimat dengan setan. Karena dia mengetahui setan tidak ada hak untuk berdebat dengan dia. Setan tidak ada rahasia apa yang tidak diketahui oleh Yesus Kristus. Engkau berani memberikan seluruh dunia kepada saya? Kamu kira dunia milikmu? Kamu kira kau berhak memberikan aku? Tidak usah bicara. Nyala engkau. Yesus yang menolak setan adalah Yesus yang mengajar kita. Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Engkaulah yang mempunyai kuasa. Engkaulah yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam terjemah Mandarin, 国度权柄荣耀全是你的, yang tidak muncul di bahasa Indonesia karena kuasa, kerajaan dan kemuliaan semuanya hanya dimiliki oleh engkau sampai selama-lamanya. Artinya apa? Tidak ada satu kerajaan bukan milik Tuhan. Meskipun mereka percaya tidak ada Allah, mereka tetap dikuasai oleh Allah. Tidak ada satu orang bukan dimiliki oleh Tuhan. Meskipun mereka mengaku ateis, ateis tetap di dalam tangan Tuhan Allah. No one is not belong to God. Everybody, every piece of land, every territory of the earth, every nation, every country, all the kingdoms only belong to you. Engkaulah yang mempunyai segala kerajaan. Jika engkau mengerti ini, lalu engkau mengapa curiga? Mengapa engkau skeptik? Mengapa selalu bimbang terhadap Tuhan? Seolah dia tidak mengerti kebutuhan engkau. All the kingdoms belong to you. I know you know.
You know me. You know my need. You know you are going to provide everything I need to me. I need not to worry about that. Saudara-saudara, jika engkau mengaku dan mengerti dan klaim segala sesuatu dalam segala kerajaan milik Tuhan, engkau seharusnya tak usah khawatir. Karena segala sesuatu milik Tuhan. Dan kalau engkau betul-betul mematuhi, betul-betul menjalankan kehendak Tuhan, masakan Tuhan membiarkan engkau terlantar? Jika Tuhan memperbolehkan engkau kaya, hanya diuji bagaimana sikap muka pada uang. Jika Tuhan membiarkan engkau miskin, hanya diuji engkau masih setia kepada tidak waktu engkau miskin. Saudara, dengan keadaan bandingan kedua hal ini, why people are so rich? Why people are so poor? Kenapa sebagian orang begitu kaya sampai hidup pakai uang sampai 500 tahun belum selesai? Mengapa ada orang miskin? Besok makan apapun tidak tahu. Tuhan kalau memberikan kekayaan kepada orang dan memberikan keizinkan kemungkinan miskinan kepada orang lain, yang kaya harus merenungkan what is the meaning, the relationship between me and my wealth. Apakah artinya hubungan saya dengan kekayaanku? Orang kalau diizinkan Tuhan menjadi miskin, harus memikirkan apakah setelah miskin ini saya tidak ada hari depan? Apakah artinya Tuhan mengizinkan saya sementara di dalam kemiskinan? Kekayaan sementara, kemiskinan sementara. Berapa puluh tahun kemudian yang kaya meninggal dunia. Berapa puluh tahun kemudian yang miskin juga meninggal dunia. Yesus berkata, seorang kaya sekali, di muka pintunya ada seorang pengemis yang namanya Lazarus, minta-minta di luar pintu. Saudara-saudara, yang menjadi ironis yang paling besar, orang kaya itu tidak ada namanya, orang miskin namanya Lazarus. Kalau engkau tanya orang miskin di Indonesia berapa yang kenal? Tak usah kenal. Orang miskin kau dikenali. Orang kaya siapa? Oh tahu. Engkau mengetahui nama orang kaya. Engkau tahu orang kaya. Tak pernah tahu orang miskin kan? Yesus menyinggung orang kaya namanya tidak ada. Yang miskin dicatat. Bahagia yang mana? Engkau mau jadi orang terkenal? Alkitab mengatakan Lazarus. Engkau menjadi orang tidak orang kenal, orang kaya. Engkau menjadi orang Lazarus. Mau terkenal? Kalau bisa terkenal sekaligus kaya. Jangan terkenal tapi tidak kaya. Jangan kaya tapi tidak terkenal. Seorang guru sekolah minggu mengatakan Lazarus ke surga. Tetapi biasanya di dunia dia miskin. Yang kaya ke neraka. Biasanya dia menikmati segala sesuatu. Saudara-saudara yang mau jadi Lazarus, yang masuk, angkat tangan. Banyak sekolah minggu, semua angkat tangan. Jadi dia tanya lagi, mau masuk surga? Yang mau menjadi Lazarus, semua angkat. Nah, mau jadi orang kaya masuk neraka, satu itu angkat lagi. Dia mulai tanya, lu kok angkat 2 kali? Lu mau jadi Lazarus? Atau mau jadi orang kaya? Yang satu dong. Dia main 2-2. Kenapa lu mau 2-2? Waktu hidup kaya, waktu mati Lazarus. Saya mau waktu hidup kaya raya. Setelah mati masuk surga. Itu yang paling baik. Tapi saudara-saudara, Yesus berkata, orang kaya itu, no one knows his name, tidak ada namanya. Lazarus itu berada di limbus Abraham. Yang kaya itu berada di dalam akhirat, di dalam api. Saudara-saudara sekalian, jikalau Tuhan memberikan engkau kaya, engkau harus mengetahui kekayaanmu betul-betul dari Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan engkau kaya dan samar-samar dah tahunya kaya dari mana, engkau mesti koreksi dan introspeksi diri, kekayaanmu dari mana. Alkitab mengatakan ada kekayaan dari Tuhan, juga ada kekayaan dari setan. Itu sebab jangan kira semua orang kaya diberkati oleh Tuhan. Mereka mempunyai kepercayaan kalau berkat, kalau kaya, kalau sukses, semua dari Tuhan. Kalau gagal, kalau sakit, kalau mati, semua dari setan. Alkitab tidak pernah mengajarkan ini. Alkitab mengatakan kematian orang kudus sangat berharga di mata Tuhan. Artinya apa? Tuhan mengizinkan seorang yang cinta Tuhan dia mati. Kematian itu pun dihargai oleh Tuhan. Our God appreciates the death of a saint. Our God evaluates the saint's death is very valuable.
Allah mengukur kematian orang suci itu berharga sekali. Allah mengukur kemiskinan orang yang suci itu sangat berharga. Allah mengukur kekayaan orang yang jahat itu sangat keji. Allah mengukur kenikmatan semua orang kaya yang tidak beres itu harus dihakimi. Saudara-saudara, saya akan memberikan kesimpulan di sini. Kekayaan yang Tuhan sementara berikan kepada engkau itu adalah kekayaan yang dipinjam, bukan punyamu. Kalau engkau punya uang banyak, ingat ini pinjaman dari Tuhan. Pinjam harus bayar kembali. Pinjam harus dihakimi. Bagaimana engkau memakai keuangan itu? Saudara-saudara, jika engkau diizinkan sementara miskin, kemiskinan yang diberikan diizinkan oleh Tuhan, tidak usah takut. Dia tidak akan membuat engkau sampai mempermalukan nama Dia. Saudara-saudara sekalian, Alkitab memberikan keseimbangan di dalam pengajaran-pengajaran kaya dan miskin. Waktu engkau kaya, Tuhan mengatakan, don't you think that is mine? Do you think that is yours? Do you think the money in your hand belongs to you? That is only I that give it to you temporarily. Sementara aku memberikan kaya kepada engkau. Saudara ketahuilah, uang yang Tuhan berikan di dalam tanganmu itu hanya pinjaman, hanya ujian, hanya akan diteliti oleh Tuhan. If God give you money, God will investigate, He will pay attention, and He will take note. What are you doing from those money given to you? Saudara-saudara, jika Tuhan memberikan engkau uang tidak banyak, dan engkau bagaimana menjadi orang yang setia kepada Tuhan? Saudara saya gini, anak seorang pembantu saya, orang Kristen, saya waktu itu, mungkin 5 tahun yang lalu, saya bilang, mau pulang Pulau Dadi, saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Saudara-saudara, dia terima kasih, anak baik sekali. Lalu dia pulang. Sudah pulang tidak lama kemudian, ibunya cerita sama saya, anakku Kristen itu pulang di gerejanya, ikut kebaktian, dengar pendetanya mengatakan gereja ini sudah tua, ada kerusakan, mau diperbaiki, dibesarkan sedikit, perlu berapa banyak uang. Anakku itu langsung memberikan 750.000 kepada pendetanya dari 1 juta yang saya kasih. Saya dengar ingin nangis. Ini seorang tidak pernah kenal. Pertama kali lihat, saya kasih 1 juta. Dia langsung ke kampungnya. Dengar gereja perlu, dia memberikan 750. Saudara-saudara saya mau tanya, besok di surga pahalamu besar ada atau pahala orang seperti ini? Ada orang yang kaya, pelit luar biasa. Orang yang biasa tetapi besar hati membantu orang lain. Hatimu kepada Tuhan bukan dilihat dari berapa yang kau beri, dilihat berapa yang kau sisa untuk dirimu. The money you give is one thing. The money you live for you yourself is another thing. Tuhan melihat uang yang kau pakai untuk dirimu berapa banyak. Lebih daripada Tuhan melihat berapa yang kau berikan kepada Dia. Saya terus pikir-pikir, jarang-jarang dapat uang 1 juta. Langsung 75% untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana besar pahala orang ini di surga? Apakah dia sebagai orang biasa boleh kita hina? Saya malah menghina majelis-majelis yang tidak mengerti. Majelis-majelis yang ngomong tok. Majelis yang suka kuasa ini, suka kuasa itu, suka atur semua orang, tapi tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saya tidak berarti uang itu satu-satunya barometer untuk membuktikan akan mencintai Tuhan. Tapi bagaimanapun uang itu satu ujian. Waktu Tuhan memberikan uang kepada kita, Tuhan memberi dan Tuhan mengatakan, aku mengikuti, aku menginvestigasi, aku memperhatikan. Setelah ku beri, kau pakai untuk apa? Kau pakai di mana? Kau pakai untuk siapa? Kau pakai untuk tujuan motivasi apa? Ini orang sampai hari ini tidak bicara sama saya. Dan hari ini dia ikut kebaktian pertama. Kebaktian jam 9 dia tidak ikut. Dan saya baru ingat hal ini, saya bicarakan dan dia tidak ada di sini.
Dia tak pernah bicara tentang hal itu. Yang bicara adalah ibunya. Karena ibu kira dia sudah uang, lalu tanya dia, bagaimana engkau pakai uang yang dipakai, diberikan oleh patung. Dia bilang, hari itu saya ikut kebaktian, langsung saya memberikan 750.000 untuk gereja bisa diperbaiki. Saudara-saudara, Tuhan kita bukan Tuhan buta. Tuhan kita mempunyai mata seperti api yang bernyala-nyala, seperti pedang yang bermata dua. Dia tusuk ke dalam hati kita sedalamnya. Dia mengerti apa yang kita kerjakan. Semua orang jangan megah karena engkau kaya. Jangan sombong karena kekayaanmu. Tuhan mau tanya, tahu tidak kerajaan punyaku, kuasa kekayaan punyaku, ku serahkan sebentar ke tanganmu. Saudara-saudara, uang itu bukan barometer, tapi uang salah satu tanda bagaimana engkau mencintai Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang itu mau besar, mau pekerjaan Tuhan jadi, tapi ikut bagian tidak mau. Karena apa? Terlalu sulit untuk dia mengorbankan diri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, nyangkallah dirimu, pikulah salibmu, lalu ikut aku. Tuhan menguji kita. Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita secara cuma-cuma. Dan Tuhan mau mengetahui bagaimana kita bereaksi kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya harap kita semua ingat baik-baik. Saya mau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingin mengorbankan apa yang saya punya untuk pekerjaan Tuhan. Semua orang maunya murah-murah. Kalau bisa tidak usah bayar. Saudara-saudara, dari mana uang? Kita harus berbagian. Tapi saya tidak suka bicara tentang uang. Karena uang itu soal paling kecil. Kok dibicarakan terus? Lebih baik kita bicarakan Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan maha besar. Tuhan harus dibicarakan, dipikirkan, direnungkan, diimani, diikuti, dan dipatuhi segala perintahnya. Saudara-saudara, mari kita berkata kepada Tuhan, saya ingin berbagian. Di dalam penginjilan, saya ingin menanam uang. Di dalam seminar, saya ingin menanam uang. Saudara-saudara, kita utamakan Tuhan dulu. Karena Tuhan memberikan kekayaan, sedang menguji kamu. Tuhan memberikan kemiskinan, sedang menguji kamu. Paulus berkata, saya mengetahui bagaimana menghadapi kekayaan. Saya juga mengetahui bagaimana menghadapi kemiskinan. Paulus pernah diberi cukup. Paulus pernah dibiarkan kurang. Tapi Paulus mengetahui, I know how to deal with the richness and I also know how to deal with poverty. Waktu miskin bagaimana? Waktu kaya bagaimana? Waktu kaya jangan menindas orang. Waktu miskin jangan minta-minta orang. Engkau harus mempunyai tulang punggung yang kuat menghadapi dirimu yang diuji oleh Tuhan. Engkau mengetahui. Tetapi di belakang ini konsepmu betul-betul engkau harus mengetahui. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan. The kingdom belong to God. Minggu lalu saya sudah menjelajah ke dalam kalimat pertama. You have the kingdom. You own all the kingdoms. Semua kerajaan milik Tuhan. Saya mengetahui in between the kingdom of God and the kingdom of this earth. Kingdoms in conflict. Minggu lalu saya mengutip Chad Colson mengenai kedua kerajaan di dalam peperangan. Saya berada di tengah. Saya ada warga negara Indonesia, WNI. Saya juga ada warga negara surga, WNS. Di tengah-tengah WNI mengabdi kepada negara di dunia. Dan di dalam mengabdi kepada Tuhan Allah, Raja daripada kerajaan Tuhan Allah. Saya harus bagaimana? Karena kerajaan satu hari akan milik Tuhan. Hari ini saya masuk ke dalam tema yang kedua. Karena kuasa itu milik Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada kuasa yang bukan dari Tuhan. Kalimat ini muncul satu kali paling jelas, yaitu di dalam pasal ke-13 ayat pertama dari kitab Roma. There's no authority, there's no power, it's not from God. Saudara-saudara, itulah sebab patuhlah kepada orang yang berkuasa di atas kamu.
Wah, pemerintah dunia paling senang ayat ini. Apalagi pemerintah komunis. Komunis tidak percaya Allah, tapi komunis percaya kuasa itu harus ditaati oleh rakyat. Negara komunis suka mengeksploitasi semua rakyat-rakyatnya. Semua dengar, semua taat. Karena Alkitabmu mengajar kepadamu, kamu harus patuh kepada kuasa pemerintah. Ini ajaran. Tapi saudara-saudara, ayat pertama mereka tidak perhatikan. Kalimat kedua yang mereka inginkan. Kalimat pertama, tidak ada kuasa yang bukan dari Tuhan. Kalimat kedua, patuhilah kepada kuasa yang di atas kamu. Komunis mau rakyat taat kepada dia, tapi dia sendiri tidak mau taat kepada Allah. Komunis mau rakyat itu tak dengar dia, tapi dia tidak mengaku kuasa dari Tuhan. Adakah negara komunis yang akhirnya bisa terus selama-lamanya? No. Soviet Union, no more. Kerajaan-kerajaan dan negara-negara komunisme, baik Jemaat Timur, tidak ada lagi. Rejim komunisme Romania, tidak ada lagi. Komunisme di Hungaria, tidak ada lagi. Komunisme yang berada di negara-negara seperti Albania, tidak ada lagi. Saudara-saudara, karena mereka ada kerajaan dunia. Kerajaan dunia bukan kekal. Kerajaan dunia bukan milik orang yang mempunyai. Karena yang mempunyai itu sendiri harus mati. Kerajaan yang kembali. Kadang-kadang saya iri sama tanah. Tanah itu tidak peduli komunis, tidak komunis. Pokoknya saya yang bikin kamu hidup. Orang komunis makan nasi. Orang nasionalis makan nasi. Orang anti komunis makan nasi. Semua dari tanah. Tanah, I don't care communism or nationalism or anything. Imperialism. I feed you. Tanah yang menghidupkan manusia. Tanah yang tidak pernah ikut-ikut politik. Waktu Belanda yang menjajah, tanah Indonesia tanah. Waktu ganti, tanah Indonesia tanah. Dia tidak peduli, you lari ke sini, lari ke sana. Semua lari di atas tanah. Betul tak? Dari sini lari ke lain negara, tetap di atas tanah. Tanah diam-diam aja. No speaking, no wording, no argument. Tidak berargumentasi, tidak berbicara, tidak defend, tidak membela diri. Tanah. Saudara-saudara, yang ribut itu manusianya. Yang kalang kabut itu manusianya. Yang gelisah, yang ketakutan itu manusianya. Manusia paling kasihan. Dan Alkitab mengatakan, kerajaan milikmu. Biar berubah regimnya. Kerajaan milikmu. Karena milikmu. Aku mengabdi kepadamu. Aku bukan melihat pemimpin-pemimpin politik ini. Politik itu apa? Politik itu berubah. Politik itu sementara. Politik itu diganti. Tapi Allah tidak diganti. The God is the King of Kings, the Lord of Lords, never changed, never replaced, never come down from His throne. He's always sitting on His throne forever and ever. Engkau lah yang mempunyai kerajaan. Engkau lah yang mempunyai kuasa. Saudara-saudara, jangan kira kuasa ada di pemerintah. Karena pemerintah sendiri ada di tangan Tuhan. Kuasa pemerintah itu sementara. Kuasa pemerintah itu bisa berubah. Tapi yang menguasai pemerintah itu ada kuasa Tuhan Allah. Orang Kristen yang sejati mengerti kalimat-kalimat ini bukan main-main. Orang Kristen yang berdoa Bapa kami mengucapkan Engkaulah yang mempunyai kuasa. Saudara-saudara, di dalam buku saya kuasa pemerintah, kuasa Allah dan kuasa rakyat. Antara ini the authority of God, the authority of government, and the authority of people. Yang mana paling tinggi? Yang mana paling rendah? Coba pikir. Kuasa pemerintah sama kuasa rakyat besar mana? Jawab. Kuasa pemerintah sama kuasa rakyat besar mana? Tidak bisa jawab. Kuasa siapa? Kuasa rakyat. Lalu siapa yang menguasai siapa? Pemerintah yang memerintah manusia. Katanya rakyat lebih besar. Kok jadi kuasa berada di tangan? Kuasa itu dimandatkan oleh rakyat. Tapi yang mana yang lebih tinggi? Pada akhirnya yang menentukan jabatan, menentukan posisi, menentukan berlakunya kepresidenan itu rakyat, bukan orangnya. Tapi saya tanya lagi,
Rakyat kuasa rakyat. Pemerintah kuasa pemerintah. Allah kuasa Allah. Kuasa yang tertinggi siapa? Kuasa Allah. Orang komunis mentindak untuk melecehkan, untuk mentindas orang Kristen. Mereka tidak percaya kuasa Allah. Tapi akhirnya pada satu hari waktu Allah memberhentikan komunisme, komunis harus hancur di dalam dunia. Saudara-saudara, waktu Lenin meraih kuasa tahun 1917, jadi bulan Oktober, saudara-saudara, maka kekaisaran daripada Tsar di Rusia lebih ribuan tahun berhenti menjadi satu Soviet Union yang dipimpin oleh rakyat jelata. Lenin dan saudara-saudara, Lenin tidak pernah pikir persis kira-kira 70 tahun lebih kemudian itu seluruh Soviet Union rontok. Dan yang terakhir menjadi kepemimpin daripada Uni Soviet adalah Gorbachev. Pada waktu Gorbachev terbang ke Beijing, melihat di Beijing itu persis tahun 89. Ada 1 juta pemuda yang berada di Tiananmen Square. Dia tidak bisa masuk pintu daripada Kongres China. Dia harus lewat dari pintu kecil masuk. Karena di situ terlalu banyak orang. Dia ketakutan. Dia baru sadar kuasa rakyat tidak bisa dihina. Waktu dia pulang lagi ke Uni Soviet di Moskow, akhirnya dia harus mengumumkan berhenti Uni Soviet, ganti Yeltsin yang menjadi negara Rusia, kembali hancurlah Uni Soviet. Ukraina lepas, Belarus lepas, Kazakhstan lepas, semua tempat-tempat negara-negara kecil yang menjadi Sputnik atau menjadi sesuatu bintang yang keliling kepada negara Soviet, semua lepas. Hancurlah negara komunis. Saya mau berkata kepada saudara, kuasa dunia bukan ada pada diri, ada pada Tuhan. Yesus yang di dunia tidak ada kuasa. Kuasa politik tidak ada. Kuasa ekonomi tidak ada. Kuasa akademik tidak ada. Kuasa militer tidak ada. Kuasa rakyat tidak ada. Yesus adalah satu-satunya pemimpin di dalam sejarah yang tidak memiliki kuasa apapun. No power at all. Waktu Yesus disalib, dia tanpa kuasa, hanya tubuh yang diserahkan. Dia tidak ada harta yang perlu disimpan dulu, jangan diambil orang. Tidak ada harta. Dia tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada usaha, tidak ada pabrik, tidak ada rumah, tidak ada gedung. Nothing hold by him. He has no power, no property, no treasure, no money. He has no position at all. Satu-satunya yang tidak mempunyai apapun di dalam sejarah adalah Yesus Kristus. Tapi dia berkata, semua kuasa punyanya Tuhan Allah. You have all the kingdoms. You have all the powers. And you have all the glory forever and ever. Ini pengertian rohani sampai sedalam ini. Kristus telah mengajak kita untuk mengerti. Begitu banyak waktu kita terlalu banyak pegang, terlalu banyak ingin, terlalu banyak minta, terlalu banyak rampas hal-hal yang tidak kekal di dunia ini. Dan Yesus mengatakan, no, I do not hold anything. I do not need anything. Because I know already everything belongs to God. Yesus tidak berkuasa, tapi di dalam waktu Yesus diadili, pernah ketemu satu istilah kuasa yang dari mulut Pilatus. Kenapa engkau tidak menjawab saya? Tidak tahukah engkau bahwa saya berkuasa memaku engkau di atas kayu salib? Atau saya berkuasa melepaskan engkau menjadi bebas? Don't you know I have the power to crucify you or to release you? Engkau tidak tahu kuasa di sini. Saya Pilatus, saya gubernur, saya diutus oleh kaisar dari Romawi. Saya menjadi pemimpin terbesar di tanah Yudea. Engkau tahu tidak? Saya berkuasa menyalibkan engkau, juga berkuasa melepaskan engkau. Yesus yang tadinya tidak jawab, sekarang jawab. Hari ini, saat ini, dia harus jawab.
Kalau tidak berjawab berarti dia telah mengaku apa yang diklaim oleh Pilatus. Yesus menjawab apa? Sesungguhnya tidak ada kuasa di tanganmu. Yang memberikan kuasa adalah Allah. Jikalau itu kuasa bukan dari atas, engkau tidak berhak menyalibkan saya atau berhak melepaskan saya. Pilatus tidak mengerti. Karena Pilatus mengetahui politik ada di tangan dia. Tapi Yesus mengatakan, no, the power is not in your hand. The power is God's hand. You are only a very small vessel, temporarily used by God. Engkau hanya alat kecil yang sementara dipakai Tuhan saja. Jangan kira engkau mempunyai kuasa. Engkau tidak berkuasa menyalahkan aku. Engkau tidak berkuasa untuk melepaskan aku. Karena kuasa bukan di dalam dirimu. Kuasa dari Tuhan Allah. Konsisten bukan? Setiap kalimat Yesus dengan kalimat Yesus digabungkan, engkau mengetahui sesuatu konsistensi yang tidak ada pada orang lain. Yesus mengatakan kuasa bukan padamu. Mengajar kita kuasa milik Tuhan Allah. Saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah politik berubah. Tapi jangan lupa semua di dalam tangan Tuhan Allah. Kuasa di dalam tangan Tuhan. Dia memindahkan kuasa dari tangan Belanda penjajah menjadi kuasa kemerdekaan di Indonesia. Lalu Indonesia kira inilah kehebatan Indonesia. Tidak. Karena Tuhan yang memegang selera kuasa itu. Saudara-saudara sekalian, mengapa Tuhan memberhentikan Belanda? Mengapa Tuhan membiarkan Belanda kalah harus pulang? Karena mereka sudah tugasnya selesai. Sudah dengar kalimat di bawah ini. Setelah orang Belanda pulang, gereja di Indonesia berkembang lebih cepat. Karena pada waktu orang Belanda di sini, gerejanya tidak berkembang. Kalau Belanda sampai hari ini masih menjadi penjajah, tak ada gereja yang besar ini. Karena gereja besar, gereja perkembangan di dalam tangan Tuhan. Waktu Belanda berada terakhir tahun-tahun 40 sampai 45 di Indonesia, mereka tidak pentingkan penginjilan. Itu sebab dengar kalimat ini dengan baik-baik. Akhir-akhir penjajahan periode Belanda di Indonesia, Tuhan sudah mempersiapkan orang Indonesia yang suka mengabari Injil. Saudara-saudara, kuasa datang daripada Tuhan Allah. Thine is the glory, thine is the power, thine is the kingdom forever and ever. Waktu Yesus di dunia dia tidak berkuasa, yang berkuasa Pilatus. Tapi Yesus mengatakan, jangan kira engkau yang mempunyai kuasa. Jikalau bukan dari atas memberi kuasa, engkau tidak ada hak memperlakukan apa bagaimanapun. Kalimat Yesus Kristus. Sekarang kita melihat 2000 tahun kemudian Pilatus di mana? Pilatus akhirnya gila, dipulangkan ke desanya. Dan saban hari cuci tangan karena dia rasa ada darah Yesus di tangannya. Sampai mati. Di Switzerland ada satu bukit, satu gunung yang namanya Mount Pilatus. Itulah tempat waktu Pilatus tua, pensiun, pulang ke desanya. Dan di situ orang lihat dia sudah gila. Saban hari keluar pintu, ambil salju, cuci tangan, sudah bersih, masuk rumah. Keluar lagi, ada darah. Darah Yesus, dia cuci lagi dengan salju. Sudah bersih, ketawa-ketawa pulang rumah sampai mati. Dia berkuasa? No. Kuasanya dari mana? Dari Tuhan. Waktu Tuhan mencabut kuasa, dia menjadi orang gila. Jangan sombong. Uangmu dipinjam kepada kamu sementara. Kuasa Tuhan berikan kepada engkau sementara. Di mana Pilatus? No more. Di mana Yesus Kristus? Di sini. Saudara-saudara sekalian, kuasa Tuhan dari Tuhan sendiri. Pada waktu Yesus mengatakan, jikalau bukan atas memberikan engkau tidak ada kuasa kepadaku. Kalimat ini mengingatkan kita pada waktu seorang raja Firaun mimpi. Dia mimpi melihat tujuh sapi yang gemuk sekali. Wah, gede-gede. Semua besar, tambun besar. Mendadak datang 7 sapi. Kurus sekali. Cuma kulit bungkus tulang. Kelihatan doreminya, saudara-saudara. Lalu sapi yang kurus itu datang berperang
yang sapi yang gemuk. Mendadak Firaun lihat di dalam mimpinya yang gemuk itu ditelan sama yang kurus. Semua masuk ke mulutnya. Gemuknya hilang, yang kurus menang. Dia garuk kepala, apa ini? Bangun. Sudah dia bangun, dia tanya orang, saya kemarin mimpi sapi. Mimpi 7 sapi kurus. Lalu mimpi 7 sapi gemuk. Yang gemuk muncul dulu, dan kurus datang. Setelah datang dia makan. Yang gemuk semua ditelan oleh sapi yang kurus itu. Apa sih artinya ini ya? Saya tidak ngerti. Dia cari ahli sihir, cari semua orang pintar, cari profesor-profesor. Semua tidak bisa jawab. Wah, dia susah sekali. Mau makan tidak bisa, mau tidur tidak bisa. Karena terus ingat 7 sapi kurus menelan 7 sapi. Orang bilang, Firaun, di dalam penjara kita ada satu orang namanya Yusuf. Dia bisa menjelaskan mimpi-mimpi. Coba panggil dia. Yusuf dipanggil. Tuhan memberhentikan kecelakaan daripada Yusuf dan memberikan bijaksana menjawab, hei Sri Baginda yang mulia, Firaun yang agung, saya tahu apa artinya 7 sapi yang gemuk ditelan oleh 7 sapi yang kurus itu. Apa sih? You tahu artinya? Sekarang beritahu. Tuhan berkata, 7 sapi yang gemuk melambangkan ada 7 tahun Firaun dan Mesir akan berpanen besar. Menjadi negara yang paling kaya. Karena panennya dah habis-habis. Dah habis dimakan. Dah habis disimpan. Terlalu banyak. Tetapi setelah 7 tahun kemudian akan datang 7 tahun kelaparan. Waktu itu semua orang kematian, tidak ada makanan karena panen besar tidak ada. Semua sawah itu tidak menghasilkan apa-apa dan rakyat Mesir akan mati di dalam kelaparan. Wah, dia sadar. Bagaimana kalau setelah 7 tahun datanglah kelaparan untuk menghabiskan rakyatku? Mesti bagaimana? Orang yang takut kepada Tuhan, meskipun miskin, dia tidak gelisah. Dia bilang begini, Firaun, you mesti di dalam 7 tahun banyak panen, simpen barang-barang dan taruh di gudang. Ambillah persentasi pajak daripada semua petani dan semua barang, makanan, kelebihan disimpan di gudang. Sesudah itu 7 tahun kelaparan datang, keluarkan dari gudang untuk menghidupkan rakyat yang miskin. Waduh, Firaun tidak pernah pikir ada orang pintar seperti ini. Begini saya perintahkan engkau menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, siapa yang sanggup menjadikan seorang anak yang dipenjarakan di dalam 1 hari berubah nasib menjadi duduk di atas tahta Perdana Menteri? Only God. The power is yours. Waktu Tuhan mau merubah situasi, Tuhan sanggup membuat orang paling miskin masuk istana. Saudara-saudara, semua di dalam tangan Tuhan. Jangan kira manusia bisa menyetir seluruh nasib umat manusia. Yang menyetir seluruh umat manusia adalah Tuhan. Yang memberikan kuasa adalah Tuhan. Yang mencabut kuasa juga adalah Tuhan. Tuhan mengatakan, okay, now Joseph, you go up to the Prime Minister's position. Engkau menjadi Perdana Menteri. Yusuf naik menjadi Perdana Menteri. Firaun takluk kepada dia, seperti berbakti kepada orang tua. Semua bijaksana daripada dia. Saudara-saudara, hanya Tuhan yang sanggup merubah kuasa. Demikian juga saudara-saudara, pada waktu Daniel di dalam dunia, demikian dia terkenal menjelaskan mimpi. Lalu Kaisar Nebukadnezar mimpi. Sesudah itu tidak bisa jelas. Minta Daniel. Daniel memberikan penjelasan. Semua terjadi karena bijaksananya dari Tuhan. Daniel menjadi Perdana Menteri. Tetapi Nebukadnezar 1 hari sombong. Waktu tidak ada orang, malam-malam dia jalan terus naik tangga sampai di atas, sampai paling tinggi dari istana Babylon. Dan dia melihat, Babylon yang besar, bukankah saya yang membangunnya?
Siapa lagi kalau bukan saya yang membangun Babylon yang besar ini sampai jadi? That is me. That build this the great city of Babylon. Ini kota terbesar, yang paling kaya, yang paling megah. Sampai temboknya 15 meter tingginya, panjangnya lebarnya 5 meter. Itu dengan batu-batu yang beratnya ribuan kilo, membuat kota keliling. Bukankah saya? Kalau bukan saya, siapa yang membuat Babylon ini? Setelah dia ketawa ngomong dengan kalimat seperti Tuhan Allah, yang dengar siapa? Nggak ada orang. Nyonyanya nggak dibawa, menterinya nggak ikut. Malam-malam dia sendiri di atas pintu besar, di atas kota Babylon, berada di atas tembok yang paling tinggi, berteriak, I am the one who create, I'm the one who build the Babylon city so great. Yang dengar bukan istrinya, bukan orang lain. Yang dengar siapa? Tuhan. Langsung Tuhan mengatakan, hah? Lu ya? Sombong ya? Kamu yang bikin kan? Oke, saya robah sifatmu. Mulai hari itu dikasih makan nasi, gak mau. Roti, gak mau. Jagung, gak mau. Daging, gak mau. Dia cuma mau makan apa? Rumput. Coba baca Alkitab. Raja Babylon doyan rumput, lalu saat dari makan rumput menjadi seperti sapi. Lalu orang bilang, raja kok makan rumput ya? Hah? Ini raja apa? Raja cap sapi ya? Atau raja show sapi ya? Dikasih apa? No, maunya rumput. Akhirnya bilang, baik-baiklah. Nggak, dia keluar dari istana menjadi seperti sapi, makan rumput 7 masa. Saudara baca Alkitabnya. Karena apa? Karena kalimat, that is me. I'm the one who built this Babylon so great. Waktu dia merasakan kuasanya berbesar, dia menjadi seperti Allah. Tuhan langsung menjatuhkan dia dari kuasa. Saudara-saudara, kalau Tuhan mau mencabut kuasa, siapa kamu? Pada waktu harimu sudah sampai, engkau turun saja. Saudara-saudara, Nebukadnezar menjadi seperti sapi. Dihukum Tuhan 7 masa. Setelah selesai, dia mengatakan, saya mau makan roti lagi, baru dikembalikan ke istananya. Siapa yang berkuasa? Siapa yang kaya? Siapa yang hebat? Bukan kamu, bukan saya, hanya Tuhan. Jangan sombong. Pada waktu raja yang lain lagi, Belsasar, sombong, mempestakan 1000 orang dari duta-duta semua negara. Dan dia mengatakan, saya sekarang memakai barang-barang yang paling mahal di dunia, yang dulu bukan dipakai oleh negara, bukan dipakai oleh raja, bukan dipakai oleh rakyat, dipakai untuk menyembah Allah Yehova yang saya ambil daripada bait Allah di Yerusalem. Keluarkan. Itu barang suci, tidak boleh dipakai oleh manusia. Itu untuk Tuhan. Sekarang dikeluarkan untuk menjamu, mempesta untuk semua orang yang besar daripada luar negeri. Waktu mereka lagi puji, lagi memuji Belsasar, lagi menikmati makanan, mendadak satu suara, satu tangan yang besar menulis sesuatu di tembok. Mini Tigel Uvalsin. Raja menjadi pucat melihat tangan yang besar, bukan tangan manusia, muncul di istana. Dia tidak tahu ini apa. Lalu dia tanya orang, siapa yang bisa mengerti? Ini tulisan apa? Tembok kok dicoret-coret. Ini tembok dari istana. Mereka bilang tidak ada orang bisa jawab kecuali seorang namanya Daniel. Panggil dia. Daniel begitu berdiri lihat, dia tidak gelisah, dia tidak khawatir, dia tidak takut. Meskipun raja, tapi dia punya Tuhan. Raja Belsasar, saya kasih tahu artinya. Mini Tigel Uvalsin. Berarti sudahlah, berhentilah. Engkau ditimbang, menyatakan kerugianmu. Berarti Tuhan sudah melihat engkau yang melawan Tuhan. Hari ini terakhir engkau menjadi raja. Tuhan mengatakan cukup. Cukup yaitu cukup. Engkau mesti berhenti. Kuasa akan dialihkan kepada orang lain. Malam itu juga musuh Babylon masuk ke kota dan Belsasar dibunuh. Kerajaan
dimiliki oleh rejim yang baru. Saya mau tanya, bagaimana masuk? Kalau orang Gerika masuk ke dalam kota Trajanus pakai kuda besar, saudara tahu ya. Tetapi kalau orang Medis masuk ke Babilonia, mereka tidak pakai kuda. Mereka menggali lubang di bawah sungai. Sungai Tigris itu besar sekali. Mereka menggali lubang berkilometer. Akhirnya dari sungai sedalam-dalamnya itu melintasi sampai seberang, lalu muncul keluar, lalu merebut istana. Saudara-saudara, saudara tadi dengar tembok yang 15 meter tingginya, yang lebarnya 5 meter, fondasinya berapa meter, lebih bawah dari itu. Mereka akhirnya menang. Tuhan berkata, no problem for me to change the leader, to change the king, to change the ruler of any country. Kuasa milik Tuhan. Yesus berkata, engkaulah yang mempunyai kerajaan, engkaulah yang mempunyai kuasa, engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Saudara-saudara, segala sesuatu bisa berubah. Kalau waktu sudah sampai, kuasa akan pindah orang. Tidak ada orang boleh sombong. Tidak ada orang boleh membanggakan diri, merebut kemuliaan dari Tuhan. Karena kerajaan milik Tuhan, kuasa juga milik Tuhan. Hari ini saya bicara sama di sini karena Tuhan menghendaki saya mengakhiri tahun ini, kemuliaan punya Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih ajaran dari doa Bapa kami yang Engkau sudah memberikan kepada murid-murid-Mu menjadi pedoman bagi kami. Di dalam segala segi kami mengetahui kami hanya manusia yang sementara yang bisa mati. Engkau lah yang mempunyai kerajaan, Engkau lah yang mempunyai kekayaan, Engkau yang mempunyai segala kuasa ya Tuhan. Biar Engkau memberikan konsep yang jelas ini tertanam di hati kami sedalam-dalamnya. Sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Menjunjung tinggi Engkau, setia di dalam kerajaan-Mu, patuh kepada kuasa-Mu. Tuhan berkati kami, berkati Gereja Reform Injili Indonesia. Berkati setiap orang yang mendengar baik di sini atau melalui video atau melalui TV. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.